warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi terkait dengan perkembangan moral anak dan remaja. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan kelompok 4 terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Dewi Merta Putri, dan rekan saya, Wahyudi, Nugrahani, dan Levi Setiawan. Pada pertemuan kali ini terkait dengan materi perkembangan moral anak dan remaja, ada 5 pokok bahasan yang akan kami bahas. Pertama, yaitu pengertian moral. Kedua, yaitu pengembangan dan pendidikan moral. Yang ketiga, usaha mengembangkan pendidikan moral anak dan remaja. Yang keempat, faktor dan tantangan pendidikan moral. Yang kelima adalah manfaat perkembangan moral anak dan remaja. Oke, tanpa memperbanyak waktu, kita langsung ke pembahasannya. Saya Dewi Merta Putri akan menyampaikan materi pertama, yaitu terkait dengan pengertian moral. Moral, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akhlak, budi pekerti atau susila. Menurut istilah, moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi ketika atau saat berinteraksi. Cakupan moral tidak hanya berinteraksi, tetapi juga sifat dan perilaku baik buruk seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkatnya, moral adalah keumpulan asas atau nilai baik buruk perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, pendidikan moral yang baik didapat dari pendidikan yang baik dan peran penting orang tua dalam memberikan pendidikan moral pertama kepada anak. Karena pendidikan moral harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Dan seperti yang kita tahu bahwa pendidik pertama seorang anak adalah orang tuanya sendiri. Pendidikan moral juga berguna bagi seorang anak untuk memberitahu cara mereka berperilaku ketika mereka berinteraksi secara langsung dan ikut dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sedangkan guru sebagai pendidik kedua atau orang kedua yang memberikan pendidikan moral kepada anak. Karena itu, pendidik harus lebih menekankan pendidikan moral kepada setiap anak yang juga nantinya akan bisa mempengaruhi mereka di fase selanjutnya atau khususnya di fase remaja. Karena di usia-usia remaja, anak-anak akan lebih aktif untuk bertanya, akan memiliki rasa penasaran yang lebih tinggi akan suatu hal yang mana jika diberikan pendidikan moral yang salah atau pendidikan moral yang tidak sempurna, maka anak tersebut akan memiliki dampak buruk untuk masa-masa remaja mereka. Jadi, pendidikan moral akan sangat penting diberikan oleh anak sejak usia dini untuk menyempurnakan fase-fase kehidupan mereka selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Levi Setiawan dan di sini saya akan meneruskan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Baiklah, setelah penjelasan pendidikan moral tadi, kita akan masuk ke penjelasan terkait dengan perkembangan moral. Perkembangan moral adalah suatu proses yang mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan juga perilaku seseorang sesuai dengan lingkungan masyarakat. Di sini, pendidikan moral yang diberikan oleh orang tua dan juga bagaimana lingkungan sekitar dari anak tersebut akan sangat mempengaruhi proses perkembangan moral dari seseorang. Setelah penjelasan tentang apa itu pendidikan moral dan juga perkembangan moral, mungkin bakalan timbul pertanyaan tentang apa sih perbedaan dari pendidikan moral dan juga perkembangan moral. Nah, sebenarnya di sini dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, pendidikan moral dan juga perkembangan moral merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Pendidikan moral adalah sesuatu yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tua kepada seorang anak terkait apa itu moral. Lalu, pada perkembangan moral adalah proses lanjutan dari pendidikan moral itu sendiri. Jadi, perkembangan moral di sini adalah sesuatu perkembangan yang melanjutkan dari pendidikan moral yang telah diberikan. Dan pada perkembangan moral di sini akan sangat dipengaruhi oleh apa yang telah diberikan pada pendidikan moral sebelumnya dan juga tentang lingkungan ia berada. Baiklah, perkenalkan nama saya Wahyudi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai usaha mengembangkan pendidikan moral dan perkembangan moral. Pendidikan moral adalah usaha yang dilakukan untuk mengubah sikap, perilaku, dan etika seseorang untuk bisa berinteraksi di masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang sudah ada atau yang sudah ditanamkan di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan pendidikan moral dari sudut pandang Islam. Menurut Al-Ghazali itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu terdiri atas orang-orang yang lengah, yang tidak dapat membedakan yang mana yang benar dan yang palsu, atau di antara yang baik dan yang buruk.
Nah, di sini terdiri atas orang-orang yang acuh tak acuh terhadap sesuatu sehingga ia tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang kedua yaitu terdiri atas orang-orang yang tahu betul bahwa perbuatan buruk itu tidak baik, akan tetapi dia masih tetap melakukan perbuatan buruk tersebut. Nah, di sini saya bisa memberikan contoh ketika seseorang tahu bahwa perbuatan atau mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, akan tetapi dia tetap melakukan atau mencontek. Nah, itu tidak baik. Yang ketiga yaitu orang-orang yang merasa bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang baik, akan tetapi pada dasarnya perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, begitupun sebaliknya. Nah, di sini terdiri atas orang-orang yang tidak percaya akan dirinya, di mana apa yang ia pandang buruk itu adalah perbuatan yang baik, begitupun sebaliknya, gitulah penjelasannya. Baiklah, kita akan lanjutkan pada pengembangan pendidikan moral di sekolah. Yang pertama yaitu bisa dengan pendidikan moral perlu memperhatikan aspek kognitif dan aspek emosional remaja. Yang kedua yaitu pendidikan diharapkan dapat menggunakan berbagai metode atau teknik yang bisa menghidupkan suasana kelas. Dan yang ketiga yaitu pendidikan moral di sekolah itu dapat mendorong perkembangan moral remaja. Nah, di sini bisa saya berikan penjelasan bahwa pendidikan moral itu bisa dilakukan dengan berbagai metode ya. Di mana metodenya itu bisa saya contohkan dengan seorang guru memberikan kasus atau masalah mengenai moral dan anak atau remaja dipersilakan untuk berpikir kritis dan memberikan pendapatnya. Di mana di dalam kegiatan ini itu mengaitkan aspek kognitif beserta emosional yang dimiliki oleh anak, dan juga teknik tadi itu merupakan peran dari pendidik untuk mendidik moral anak. Dan yang ketiga yaitu di mana apa yang mereka pikirkan itu bisa diimplementasikan mereka dalam perbuatan mereka nantinya. Baiklah, kita akan melanjutkan mengenai perubahan penting dalam pendidikan moral pada masa remaja. Ada 3 perubahan penting. Yang pertama yaitu remaja menjadi sadar apa yang disebut betul dan yang disebut salah itu berdasarkan atas pertimbangan keadilan ataupun kebijaksanaan, bukan dari kuasa orang-orang tinggi ataupun orang tua kita. Nah, di sini bisa saya berikan contoh bahwa remaja itu sudah tahu apakah perbuatan itu baik ataupun buruk berdasarkan apa yang ia lihat, apa yang ia pertimbangkan, dan diambil keputusan seadil-adilnya untuk apa yang ia lakukan selanjutnya. Nah, bukan dari pendapat orang tua ataupun pendapat dari orang-orang lain. Nah, yang kedua yaitu remaja paham tentang peraturan moral ataupun moral agama ataupun sosial karena diperoleh dari kemampuan mereka memahami sesuatu dari sudut pandang tertentu. Nah, di sini remaja paham mengenai peraturan moral yang ada di masyarakat atau norma yang ada di masyarakat berdasarkan apa yang mereka lihat. Nah, yang ketiga yaitu remaja memiliki pandangan moral yang tinggi akan mengikuti tingkah laku moral yang tinggi juga. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Ketika remaja tahu bahwa bersedekah adalah hal yang baik, maka ia akan melakukan atau bersedekah juga, sehingga perubahan ini akan pemahaman moral yang ia miliki akan mendukung perbuatan yang ia lakukan ke depannya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrahani dari kelas Indralaya, anggota kelompok 4 perkembangan peserta didik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi terkait faktor, tantangan, beserta manfaat dari pendidikan dan perkembangan moral. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi pendidikan dan perkembangan moral. Berbicara mengenai faktor, tentunya kita bertanya-tanya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pendidikan dan perkembangan moral? Nah, sejatinya terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pendidikan dan perkembangan moral itu sendiri. Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak, di mana anak dengan sangat cepat menirukan apa yang telah dicontohkan oleh orang tua. Karena orang tua di sini merupakan role model terhadap anak. Nah, apabila orang tua mengajarkan hal-hal yang buruk ataupun nilai-nilai yang buruk, maka ini akan berakibat pada pendidikan dan perkembangan moral anak yang buruk pula, pun sebaliknya. Selanjutnya yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini juga berpengaruh dan berperan besar terhadap pendidikan dan perkembangan moral. Sebagai contohnya, jika kita berada di dalam lingkungan yang keras, maka kita akan terbentuk menjadi orang yang keras, pun sebaliknya.
Karena tanpa kita sadari, lingkungan ini akan membawa arus kita terhadap pendidikan dan perkembangan moral. Dan yang terakhir yaitu pergaulan dan jangkauan teman. Nah, pergaulan dan jangkauan teman ini merupakan dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Karena di dalam sebuah pertemanan akan membentuk sebuah pergaulan pula, yang baik atau tidak. Nah, jika kita berada di dalam lingkungan yang buruk atau yang bisa sering kita sebut itu toksik, maka ini akan berakibat pada pendidikan dan perkembangan moral yang toksik juga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tantangan yang dihadapi dalam pendidikan dan perkembangan moral pada anak dan remaja. Yang pertama yaitu arus globalisasi dan kecanggihan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kini kita tengah berada di era digitalisasi dan globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat, di mana kemudian akan akses informasi bisa diakses secara bebas dan cepat. Lalu, apa korelasinya dengan pendidikan dan perkembangan moral ini sendiri? Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dengan adanya kecanggihan teknologi ini kita dapat mengakses segala informasi. Nah, tanpa adanya filterisasi akan informasi ini akan memberikan dampak pada pendidikan moral dan degradasi moral pada anak dan remaja, seperti beredarnya berita hoax. Yang kedua yaitu pola hidup dan perilaku yang telah bergeser sedemikian serempaknya di tengah-tengah masyarakat juga merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Sebagai contohnya, kini kita sedang menghadapi pandemi virus corona, di mana segala akses dibatasi dan kebanyakan kegiatan dilakukan dari rumah. Dengan adanya kegiatan dari rumah ini tentunya akan memperlambat pendidikan dan perkembangan moral pada anak dan remaja. Yang ketiga yaitu moral para pejabat dan birokrat yang memang sudah amat melekat seperti koruptor, curang dan tidak jujur. Nah, di mana sikap dan karakter yang ditunjukkan oleh para pejabat ini akan bisa menjadi contoh oleh remaja dan anak tadi. Sehingga para anak dan remaja ini akan berpengaruh pada pendidikan dan perkembangan moral mereka. Dan yang keempat yaitu kurikulum yang masih sangat sulit dimasukkan pada materi pembelajaran, di mana para guru masih kesulitan dalam aplikasikan model integrated learning dalam mata pelajaran. Oleh karena itu, keempat tantangan ini bisa menjadi satu kesatuan yang harus diatasi untuk meningkatkan pendidikan dan perkembangan moral pada anak dan remaja ini sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas terkait manfaat yang diperoleh ketika kita mempelajari pendidikan moral. Dengan mempelajari pendidikan moral, tentunya banyak sekali dampak positif yang bakalan kita dapatkan. Yang pertama yaitu membentuk jati diri. Nah, membentuk jati diri di sini dimaksudkan ketika kita telah memahami pendidikan moral itu akan menjadi sebuah fondasi untuk di fase-fase berikutnya. Dengan begitu kita akan memiliki karakter dan sikap yang baik. Yang kedua, kita lebih memahami dan menghargai terhadap sesama. Dengan memahami nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, tentunya akan timbul rasa saling menghargai. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan untuk memahami diri. Dengan adanya pendidikan moral ini tadi, tentunya kita akan mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk untuk diri kita. Yang keempat itu menjadi lebih bijak dalam menghadapi masalah. Ketika kita telah mempelajari tentang pendidikan moral ini, tentunya kita akan lebih bertindak secara cermat dalam menghadapi masalah. Dan yang kelima itu membentuk diri menjadi lebih disiplin. Karena kita telah mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tentunya ini akan membuat kita menjadi lebih disiplin ketika berada di lingkungan. Oke, terima kasih telah menyaksikan pemaparan materi dari kami kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4 meminta maaf apabila ada kesalahan materi atau kesalahan dalam perkataan. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.